sekarang bukan Badan Pokok udah berubah Pak. Ini namanya terbalik Pak. Kopindak dan UKM. Oh ya. Tapi sama aja Pak. Ada UKM-nya jadi lebih sakti Pak. Jadi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pak. Nah di mana bahwa artinya fokus saya ada dua hal Pak. Artinya secara struktur ekonomi kerakyatan ya, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, Kalimantan Timur umumnya. Jadi itu ada dua fokus. Pertama tugas saya. Jadi saya kebetulan ada sedikit punya warning ya untuk khususnya Kalimantan ya. Saya dulu pernah penyelia bidang pembinaan administrasi koperasi di bagian Indonesia bagian timur. Jadi saya melihat bahwa koperasi itu kayaknya sedih sekali Pak, sedih sekali. Ya. Jadi bahkan banyak semacam anekdot. Ya. Ada ketua mungkin dulu lah. Iya, KUD dulu. Kemudian UKMK, usaha kawan makan kawan. Ada koperasi pedati, ya. Ada koperasi merpati, ada koperasi sejati. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya koperasi itu punya jati diri yang bagus Pak. Hanya saja kalau saya melihat mulai zaman Orde Baru sama reformasi ini sejatinya koperasi itu belum dimunculkan oleh pejabat Pak. Justru koperasi itu dibawa ke dalam ranah politik. Ketika politik mulai ramai, koperasi dibawa. Tapi politik sudah selesai, kalau sudah selesai, nyanyian sudah selesai, koperasi tinggal koperasi. Akhirnya koperasi tidak pernah diajari cara yang benar. Jadi kalau kita rapat secara nasional, koperasi Indonesia nomor 1 Pak di seluruh Asia. Tapi bukan nomor 1 di depan, tapi nomor 1 di belakang. Jadi kalau koperasi lain itu bagus Pak dan sebagainya. Koperasi Indonesia tuh kalau mau jujur, apa yang mau dibanggakan dengan koperasi kita? Pelaksanaannya Pak nih. Kalau peraturannya benar, nah saya punya keinginan bahwa maka Penajamlah akan bisa menggambarkan bagaimana koperasi yang benar. Bagaimana koperasi yang benar. Jadi ya alhamdulillah saya sudah ada 2-3 koperasi yang sudah saya tata yang baik dan bagus. Di mana bahwa koperasi yang benar itu saya patut terang. Saya tuh hampir 24 tahun kerja di Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Belum ada ketua koperasi itu tahu persis apa itu koperasi. Tapi kalau dia apa itu berkoperasi, hanya tahu Pak, saya kedua. Tapi apa itu sejatinya koperasi belum tahu. Ya kan? Coba saya saat ini disibukkan dengan koperasi pertambangan Pak. Baru-baru ini ada Pak Wiro di sini masalah tambang, sampai ada adiknya Panglima lah, ada kakaknya Kapolda lah yang kena Pak koordinat koperasi, bingung Pak. Belakangan bahwa yang protes ini dia sendiri tidak punya legalitas koperasi. Badan hukum ya, tapi sejatinya menjadi seorang anggota koperasi tidak pernah. Nah ini contoh saja begini Pak. Seorang anggota koperasi itu yang tidak pernah memasukkan simpanan pokok, ya, jangankan simpanan pokok dia masukkan, simpanan wajib tidak, maka dia bukan anggota koperasi Pak. Dia hanya calon anggota, dia tidak berhak dalam RAT. Kemudian begitu juga koperasi, katakan aja dia tanam duit 10.000, yang 10.000 aja dia tuntut. Bukan artinya yang ratusan juta, tidak. Ratusan juta itu nanti ada unit usahanya. Ini kan kadang-kadang yang bikin ribut orang yang tidak pernah berkooperasi, kadang-kadang bikin kacau. Dia terdaftar iya, tapi kewajibannya nggak ada. Nah ini yang terjadi di Indonesia Pak, bukan hanya di Penajam Pak. Nah jadi makanya saya berpikir nanti koperasi itu kita jelaskan Pak, apa hak anggota, apa kewajibannya, kemudian yang simpanan pokok itu apa saja haknya dan apa juga kewajibannya. Sehingga jadi orang tidak takut Pak. Kadang-kadang perusahaan itu banyak takut Pak bermitra dengan koperasi. Wah nanti saya kalau masuk nanam saham di koperasi, pas jadi ada lagi yang protes Pak.
Apalagi kalau prosesnya mengatasnamakan LSM, Pak. LSM itulah, LSM ini, Pak. Kan bikin repot, Pak. Ini yang sebenarnya yang kita cegah, Pak. Makanya nanti saya kan dari awal waktu kita pertemuan pertama, nanti koperasi yang mitranya PT Sagita dan Palma ini, Pak, minimal 1 bulan sekali kita arahkan, Pak. Sehingga nanti para anggota itu tidak lari dari hak koperasi itu, Pak. Jangan sampai nanti ada yang datang 3 bulan jadi anggota koperasi, wah butuh-butuhnya belakangan jadi provokator lah ya. Nah ini yang saya terang yang tidak ingin itu, Pak. Saya banyak sekali mulai di provinsi juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama, bagus koperasi itu. Contoh sekarang koperasi dengan dapat bantuan dari Pemda, masing-masing ada yang protes, Pak. Oh kenapa? Padahal dia sendiri 1% pun tidak pernah. Cuma namanya saja, Pak. Ini nanti seperti awal saya waktu saya lupa di mana. Nah saya bilang kita arahkan, Pak. Jadi koperasi itu nanti ada punya KTA, ada anggota, kemudian nanti kewajibannya tidak akan buat apa. Jadi dia tahu, Pak. Jangan sampai nanti kadang-kadang begitu, Pak. Karena udah 12 koperasi itu, Nah, itu. di bawah kita. Ada 12 ya? 12 ya, betul ya. Berapa anggota? Sampai 100 ke 200. 100. Iya. Terbentuk 12. 12 sudah ya. Makanya kan nanti mungkin ada koperasi yang simpan pinjam bukan khusus kayaknya. Kalau mungkin perusahaannya bisa bikin koperasi sendiri untuk bisa waspadanya kita. Yang dikelola oleh karyawannya. Nanti koperasi karyawannya. Iya, nanti kita. Itu malah belum terbentuk nanti. Jadi koperasi karyawannya kita waspada, nanti anggota koperasinya diberi satu fasilitas, nanti kita berikan rekomendasi agar koperasi yang waspada ini bisa mengambil di distributor, Pak. Jangan sampai nanti koperasi beli di pasar harganya lebih mahal di pasar kan, Pak. Tapi kalau Bapak mengambil di distributor, tentu keberadaan koperasi itu kan sama di pasar, Pak. Ya kan? Mungkin kalau misalnya orang pasti ke koperasi, Pak. Saya bisa ngutang harganya sama di pasar, pasti kok orang ke koperasi Bapak. Tapi selama ini jarang dilakukan, biasa koperasi beli di pasar dan sebagainya. Itu yang yang terpikir oleh saya bahwa kedepannya bahwa koperasi adalah koperasi penajam ini bisa baik, Pak. Bisa bagus, jangan jadi momok pemerintah. Saya kalau koperasi kayak koperasi merpati ya, Pak. Segitu ada program, segitu ada duit pemerintah, dia rame-rame bangun koperasi. Segitu programnya habis, duitnya sudah selesai dibagi-bagi, dia terbang, Pak. Susah kepegang kan, ini koperasi yang merpati, Pak. Ada juga koperasi pedati kan, udah mati, ketuanya nggak ada, didorong aja oleh pemerintah datanya kan, supaya bupati ini hebat, wah koperasi kami berkembang sekian. Nah ini ya, nah yang kita minta tuh koperasi sejati yang dia tumbuh atas keinginan anggota, dia sadar memenuhi kewajibannya atas keinginan anggota, dia juga memenuhi haknya. Ketika dia bermitra jangan merugikan perusahaan, tapi perusahaan juga jangan berikan koperasi. Ini yang kita inginkan, Pak. Ya menambah aja, Pak.